Siapa sekarang yang memelihara tujuan kemerdekaan yang anti kapitalis dan anti imperialis? Apakah orang yang membantu ini adalah orang yang baik? Apakah bantuan ini pasti bertujuan baik? Ya kan? Apakah juga akan berdampak baik? Salam mulia, Pak. Salam mulia. Setelah sebelumnya panjenengan membahas gajah ngitek rapah, yaitu panjenengan belum menceritakan dampaknya, Pak. Dampak daripada gajah ngitek rapah ini seperti apa kira-kira? Tapi uluk salam mulya atuh bagya Wisnu Nusantara. Om bilah yang jati nupun ya jati lu Nusantara tapi uluk salam mulia. Ya semua itu ada asap kan ada api, ya. Ada aksi ada reaksi gitu. Ya keterkaitan intinya gajah ngitek rapah itu yang sudah ibaratnya menyeluruhi bumi lah. Tidaklah itu di pusatnya, tidaklah itu di daerahnya gitu. Yang berakibat kepada asu gede menang kraeh gitu. Asu gede menang kraeh itu ya siapa yang ya cara anunya punya duit itu bisa menguasai sesuatu dengan cara-cara kapitalisme kalau istilah sekarang atau imperialisme bahkan. Tapi kalau imperialisme sih belum begitulah. Kalau kapitalisme kan sudah. Jadi kalau dulu itu orang kaya atas hasil daripada kapitalis itu dicela, sekarang kan kebalikannya. Kalau yang nggak bisa kapitalisme ya justru yang dicela gitu loh. Ini sudah bolak-balik yang zaman. Nah, gajah ngitek rapah ini kalau sudah masing-masing melanggar aturan, saya tidak bisa boten kula saged miji-miji sijilan sijine gitu, nanti ada sebuah ketersinggungan kan nggak pas gitu. Jadi ya mungkin termasuk saya juga gajah ngitek rapah karena situasi mungkin itu loh. Mungkin ya nggak bisa kita miji-miji lah. Dampaknya itu ya nanti paling gajah tarung karo gajah, kancil mati nang tengah-tengah. Jadi dampak dari semua ini gajah tarung karo gajah, kancil mati nang tengah-tengah. Kan bisa dibayangkan itu, bisa diartikan lah artinya. Kira-kira kalau gajah tarung karo gajah ya umpama perselisihan pendapat dari antara pemerintahan pusat dan daerah atau mungkin antara ini kan ada DPR, ada lagi apa eksekutif legislatif itu apa? Trias politika apa ya? Ya, trias politika. Ada eksekutif, ada legislatif. Nanti pada bertengkar mulut hingga bertengkar kan dulu pernah itu pada Jotosan juga pernah. Itu namanya gajah tarung karo gajah. Lah kancil mati nang tengah. Ini semua karena hilangnya cara anunya hampir nyaris hilangnya yang katakan itu tuntunan batin atau kacang wis ninggal lanjaran. Kacang wis ninggal lanjaran itu ya petuah para pendiri bangsa itu ya, petuah para tetua itu sudah ditinggalkan, sudah ya ditinggal sengaja atau tidak sengaja itu tergantung kita bagaimana mengartikannya, memaknainya. Artinya memang kacang wis ninggal lanjaran cara salokannya itu. Jadi tujuan kemerdekaan ini siapa yang memelihara? Siapa sekarang yang memelihara tujuan kemerdekaan yang anti kapitalis dan anti imperialis? Ya kan? Yang kita tahu dari dampak dari gajah ngitek rapah itu nantinya gajah tarung karo gajah. Ya pertama jelas kata orang itu pisau itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya kan? Ya akhirnya hilangnya tuntunan batin, keselarasan batin, anak kebo bule mati setro, artinya ya ini kebo bule itu dikatakan sekarang orang pandai itu ibaratnya orang yang ngerti, orang yang paham.
orang tua, orang yang betul-betul punya petua, sungguh-sungguh dalam akan memberi petua, cara mengarahkan, itu mati setro, artinya tidak ada yang memerlukan, Mas. Sekarang yang memerlukan yang penting ya karena sudah era seperti ini ya. Jadi Saloka Jawa itu kan banyak sekali nih. Kacang ninggal lanjaran. Ini sudah kacang ninggal lanjaran yang berdampak dari yang menyebabkan dampak dari gajah ngitek rapah itu karena ninggal lanjaran. Lah ini sudah sangat apa ya? Kita perlu betul-betul menata kembali dalam arti yang apa, saloka poro sesepuh, poro pine sepuh yang dulu. Contoh lah, dulu ketika akan merdeka ini kiblatnya kepada sesepuh, Mas, bukan dukun ya. Dukun itu juga digunakan sebab ini kan nantilah satu saat akan saya ceritakan. Dukun ini tahapan awal untuk apa? Untuk bagaimana, saya akan mengatakan begini, bahwasanya keampuhan ini adalah tataran awal daripada ilmu adiluhum. Jadi maksud nanti ya, artinya kalau ibaratnya ilmu kadigdayan ini tataran awal, hanya membantu untuk kepada tujuan kawruh adiluhum ini ya. Artinya gajah ngitek rapah ini harus semestinya mengerti tahapan itu. Tahapan jangan sampai gajah ngitek rapah yang berawal dari kacang ninggal kepada lanjaran. Lah lanjarannya ini adalah cita-cita luhur para pendiri bangsa ini, leluhur kita ini. Nah makanya kalau saya mengatakan tuh, saya niscaya akan berupaya terus nuhoni hajat-hajatnya leluhur Nusantara ini gitu loh. Artinya tidaklah kita bisa sembarangan berucap, tidaklah kita bisa sembarangan bertindak ya. Artinya ucapan dan tindakan ini harus selaras, semestinya selaras gitu. Bahkan harus selaras. Wikawiku sabdo pendito ratu itu. Artinya bahwasanya gajah ngitek rapah ini akan sangat berdampak buruk, berdampak kalau dibilang jahat, kejahatan itu loh. Berdampak mengkatrol kejahatan yang dahsyat. Karena apa? Setelah gajah tidak bisa melindungi ya, setelah gajah ngitek rapah ini, niscaya binatang macan pun itu kan segan, bahkan takut dengan gajah kan. Lah, gajah ini sebagai pengayom lalu tidak bisa mengayomi, sudah ngitek-ngitek rapah. Nantinya gajah tarung karo gajah, kancil mati di tengah-tengah. Lah, apakah masyarakat ini akan mati karena gajah tarung dengan gajah? Otomatis kita berupaya secara preventif pencegahan, jangan sampai kita berada mati di tengah-tengah gajah tarung dengan gajah. Ya, artinya saya mengajak secara seksama kita itu bisa nyeresep selaneng garu waluku ya. Lalu kita bisa memilih berkiblat kemana ini. Lah arahnya mestinya kita kebobole jangan sampai mati setro. Artinya berupaya mencari penasehat, mencari sesepuh yang tepat, yang bisa menempatkan kepada arah hidup. Arah hidup ini kan bisa pribadi, bisa lingkungan, dan bisa negara gitu loh. Saya ingin mengatakan bahwasanya kita mesti teliti bahwasanya harus mengetahui persis arah tujuan kemerdekaan ini ya, yang anti kapitalis dan imperialis, dan lalu kita kembali lagi kepada relnya anti kapitalis dan imperialis ya. Apakah ya ini yang perlu kita waspadai bersama ya dalam diri kita. Apakah orang yang membantu ini adalah orang yang baik? Ya, mengapa kita suka dibantu? Maksudnya begitu loh. Saya nggak bisa melarang jangan mendapat bantuan gitu, nggak melarang loh. Apakah bantuan ini pasti bertujuan baik? Ya kan? Apakah juga akan berdampak baik atas bantuan itu? Dan mengapa kita suka bila dibantu? Mengapa kita tidak mau membantu? Ini saya tidak mengatakan bahwasanya bantuan itu kurang bagus, itu enggak. Artinya kita mawas diri loh ya, mawas diri. Tidakkah
kita telah mengetahui daripada kita dikasih ikan, lebih baik dikasih kailnya. Sehingga nanti bisa memberi, saling memberi. Lah ini yang belum ketemu, Mas. Yang belum ketemu. Kalau begini caranya, ya saya tidak mengatakan bahwasanya BLT itu apa dan sebagainya istilahnya itu adalah salah, enggak. Saya nggak berani memvonis salah. Intinya, dengan kondisi yang demikian, masyarakat ini, maaf kata, akan berdampak baik, bisa, tapi kecenderungan saya, menurut saya adalah kurang baik, ya, sehingga tidak melatih, maaf kata, kemandirian, Mas, tidak melatih berupaya yang tepat, yang jelas, itu. Artinya anggaran negara ini kan mesti digunakan untuk yang berurusan negara, ya kan? Berurusan negara ini yang saya tahu ibaratnya ya untuk imbal setimbal kepada karyawan negara atau abdi negara atau pegawai negeri sipil sekarang ya, ASN apa istilahnya itu. Dan selebihnya itu ya ini kan dari rakyat ke rakyat untuk rakyat. Lah kelirunya saya, menurut saya sih lebih baik dari rakyat ke rakyat untuk kesejahteraan rakyat, sehingga kesejahteraan secara kesemuanya. Tapi kalau untuk dari rakyat ke rakyat untuk rakyat, DPR itu apa? Rakyat kan? Dari rakyat akan kembali pula menjadi rakyat. Ya nanti mungkin di situ bacangannya cuma di situ. Artinya mentoknya di situ. Gitu loh. Iya, intinya kalau gajah sudah ngitek rapah, ya nanti gajah akan tarung dengan gajah dan rakyat mati di tengah-tengah. Paling-paling maaf kata kalau saya bilang pengelabuan dengan bantuan itu keliru juga ya. Intinya kita masyarakat mestinya harus teliti. Ya, nggak bisa kita menyalahkan yang atas saja. Artinya teliti begini, ketika nanti ada sebuah pilihan, jangan tertipu dengan iming-iming. Ya, jangan tertipu dengan iming-iming dan ya mohon maaf semaaf-maafnya, janganlah kita suka dibantu, lebih baik kita membantu. Ini pendapat ya, pendapat saya, sehingga kita akan mendapat kemuliaan baik lahir maupun batin. Ono harkat lan martabate ngurip, ono derajate ngurip. Kita lemahnya masyarakat ini ya lemahnya masyarakat ini. Lah, masyarakat paling dikasih kan udah diam. Lah ini jangan sampai kita akan konyol di sini. Artinya kita akan menjadi penyebab kita sebagai kancil yang mati di tengah nantinya. Makanya patut kita hindari. Intinya gajah tarung dengan gajah itu akan berdampak kepada kancil mati di tengah-tengah. Lah kita menghindari dengan sikap preventifnya, jangan suka kita dibantu, lebih baik kita membantu. Kalau kita bicara kurang, semua orang kurang, Mas. Ya kan? Jadi pamupus itu apa ya? Pamupus, kita harus mengupus bahwasanya duit pira baik kurang. Makanan pira baik kurang, tapi kalau ditelakuke, lalu kita mawas diri untuk menghikmah hidup, niscaya kita akan bangkit tidak menjadi kancil mati yang di tengah-tengah. Terima kasih.